Oke, selamat pagi semuanya. Shalom. Mana nih suaranya? Halo. Selamat pagi, Mbak Estu. Selamat pagi Ya, semuanya. selamat pagi Bu Herni. Halo, mana Boleh yang pagi? buka kamera yuk Halo, semuanya selamat yuk. pagi. Halo. Selamat Lah, pagi Kevin. Nah, selamat Kevin. pagi Ada Ricky. Erici. Kevin sama siapa itu? Kevin sama Ini sama saudaraku. Oh, Oh, sama oke. saudara. Nanti boleh perkenalan ya. Ya, Oke. Oke, yuk boleh dibuka Mana teman-teman yang yang mana? lain. Kita masih menunggu loh ya. eh Ada Cika, silakan buka kameranya. Mika, Ravenska, Kinar, Oke. Anargia, yuk, Agnes. Mbak Es tuh kangen loh sama kalian, ya kan? Jadi kita sekolah minggunya biar seru buka kamera, ya. Karena nanti ada games. Nah, kalau games itu paling seru pasti buka kamera ya, Bu Herning ya, biar kita Iya. seru-seruan. Nah, selain itu kita juga mau sekolah minggu kan ya. Iya. Oke, Mbak Estu akan share screen. Sebelum kita mulai, eh mau minta tolong ya kesediaan teman-teman semua untuk bertugas doa. Nah, tapi mohon maaf nih, Mbak Estu sudah menentukan tadi lihat siapa yang sudah join. Ya, ini enggak, ini kok cuman spontan doang. Oke, di sini ada 5 petugas doa kelas besar untuk minggu ini. Doa pembuka, boleh ya minta tolong Kinar ya. Oke, Kinar, oke. Kemudian doa sebelum firman nanti Mbak Estu, kemudian doa setelah firman sama doa Bapak kami, mimpin doa itu Bu Herning ya Bu. Lalu doa persembahan, nanti ada El Ricci. Mana nih El Ricci hadir kan? El Ricci, halo. El Ricci nanti doa persembahan ya. iya. Oke, terima kasih. Kemudian doa penutupnya Agnes. Tadi kayaknya Mbak Estu lihat Agnes. Mana? Agnes? Halo? Ada Agnes Ya, Mbak kan? Estu. Ya, nanti Agnes doa penutup ya. Jadi bisa disiapin. Oke, terima kasih. Nah, kita akan mulai sekolah minggu kita. Silahkan semuanya menyiapkan hati dan pikirannya ya. Duduk apa namanya di depan laptop atau HP-nya masing-masing ya. Kita siapkan hati kita sehingga kita boleh mengikuti sekolah minggu dengan baik. Ya. Oke, selamat pagi sekali lagi. Gimana kabar teman-teman semua? Adik-adik? Baik. Baik. Oh iya, Kevin. Nah, tadi Mbak sudah lihat Kevin bersama temannya nih, sama saudaranya. Boleh diperkenalkan, Kevin? Siapa nama saudaramu? Namanya Kara. Kara. Halo Kara. Yuk semuanya biar ini yuk sapa sapa teman baru kita namanya Kara. Ayo satu, silakan unmute yuk. Boleh di-unmute teman-teman semua. Ya, hitungan ketiga. 1, 2, 3. Halo Kara. Selamat bergabung di sekolah minggu kita. Kelas berapa Halo. Kevin? Kara. Ini kelas 1. Oh, kelas 1, tapi nggak apa-apa. Ikut Kevin ya. Ya, oke, adik-adik semua, hari ini sekolah minggu kita itu bertema jangan malu mengaku salah. Nah, temanya udah seru nih ya. Jangan malu berarti semuanya itu harus jadi pemberani, ya kan ya? Oke, kita akan mulai mengawali kegiatan sekolah minggu kita dengan menyanyikan lagu Halo Hello Hola. Nah, semuanya boleh pakai gerakannya nih ya, karena masih pagi, masih awal, semangatnya masih ada kan ya. Oke, udah siap semuanya? Sebentar, ini sepertinya belum share sound.
Ya, kita akan pujikan lagu Halo Hello Hola. Ya, tadi lagunya sudah mengawali kegiatan kita ini pada hari ini, bahwa kita diingatkan jangan bersedih, ya kan ya? Semuanya senang ya, karena hari ini hari Minggu kita bertemu lagi dengan teman-teman kita akan bersekutu bersama, kita memuji Tuhan, ya kan? Kita akan mendengarkan firman. Nah, tentunya kita harus menyiapkan hati kita dan pikiran kita dengan baik. Oke, adik-adik kita akan lanjut, masuk ke dalam berdoa. Ya, minta tolong Kinar. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang kami sudah berkumpul di Zoom ini, berkati kami dari awal pertengahan hingga akhir skala minggu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih, Kinar. Ya, masih tetap semangat, kita pujikan kembali lagu Oh Sukacitaku. Nah, ini lagunya udah nggak asing bagi kita ya. Dia mengasihi aku.
Iya, adik-adik, semakin tambah bersuka cita ya kita. Selanjutnya kita akan bermain games ya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan bermain game sedikit yang namanya tebak gambar. Nah ini dia nih, perlu konsentrasi. Gimana nih? Sudah fokus belum nih? Konsentrasinya sudah ada belum nih? Coba. Udah ada ya? Oke, Agnes sudah siap ya, Kevin juga sudah. Ini yang close camp ada di tempat kan ya? Karena bakalan seru nih. Oke. Sudah siap semuanya? Ready? Nah, ini kamu harus konsentrasi untuk bisa memecahkan teka-teki di dalam gambar. Nah, berarti butuh mata yang jeli ya kan untuk melihat sama konsentrasi kita, pikiran kita. Ya. Are you ready? Perhatikan gambar ini. Sudah siap ya? Perhatikan gambar ini. Boleh unmute ya? Boleh unmute. Ini dia gambarnya. Sudah? Mbak Estu hitung sampai 5. 5, 4, 3, 2, 1. Angka berapakah yang terdapat dalam gambar? 8 sama 9. Iya, betul. Jawabannya tadi berarti ini 8, 0 sama 9. Wah, masih konsentrasi nih ya. Oke. Lagi. Perhatikan gambar ini. Sudah bisa? Wah, tambah banyak nih ya angkanya ya. Jadi jangan sampai salah. Ayo, jangan sampai salah ini. Ada berapa angka nih nanti? Oke, sudah ya. Next. Angka berapakah yang terdapat dalam gambar? 12, 12. Sampai tadi. Apa lagi aku lupa. Ulang. Coba kira Kevin. Ya, 2. Boleh Kevin. Saya mau tanya. Coba Kevin bisa ulang. Tadi ada angka berapa? Ada angka berapa? Angka 42. 42. Betul. 72. Wah. Kemudian? Ada 71 kalau Kevin tadi ada yang salah. Oke, ini Anarja. Boleh. Angka berapa? Aga. Mohon maaf ya Kevin, ada yang salah. Berapa Aga? 11. Coba boleh. Mbak Esti pikirin dulu suaranya gimana? Ulang. 11. Nah, Terus ada 74. ya 74. Betul, dari Kevin bilangnya 72. Ternyata 74. Lalu ada angka berapa lagi? 8. 8. Oke, terus? 2. Ya, oke. Sudah ya. Ya, tadi ada angka 12 ya, ini, kemudian 8, lalu ada 42, ini 74 ya, Kevin ada 72. Lalu ada angka 6. Oke. Lanjut. Kita akan perhatikan gambar ini. Oke, sudah diperhatikan? Gambarnya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Apakah tulisan yang terdapat pada anak dalam gambar? Ayo. Apakah tulisan yang terdapat pada tas anak dalam gambar? Boleh di chat, kasih. Ayo. Ada tadi ada apa? Ada? Ayo apa tadi? Ayo sekolah. Betul ya, jawabannya
Alga ya. Yang ditanya adalah tulisan apa yang ada di dalam tas, apa yang ada pada tas anak tersebut. Lanjut, perhatikan gambar ini. Sudah? Kira-kira apa ya pertanyaannya nanti? Sudah ya, sudah diperhatikan ya gambarnya ya. Sudah. Oke, berapakah jumlah anak yang memegang bendera merah putih dalam gambar? 7. Oke, ini benar-benar harga ya. Apa tadi? Iya, coba kita hitung betul atau tidak. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, betul. Agak. Ya, yang lainnya mana nih? Yang lainnya masih ada lagi kesempatan. Perhatikan gambar ini. Udah siap semua? Nah, iya, pahlawan nih ya. Aduh, siapa yang pintar IPS nih? Pasti jago nih nanti ya untuk bisa jawab nih. Oke, sudah diperhatikan gambarnya? Sudah? Ya, saya hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Kita akan lihat, pertanyaannya adalah, apakah warna selendang yang dikenakan oleh Cut Nyat Mutia pada gambar? Nah loh, tadi yang mana ya Cut Mutia ya? Ada yang ingat tadi selendangnya warna apa yang dipakai? Ayo, yang lain? Mana nih? Hah? Bu Herning boleh mencoba jawab, Bu. Tadi ingat gak, Bu? Apa itu tadi? Cut Mutia pakai apa? Ini ada jawabannya Kinar ya. Iya. Tabita bilang Oh, putih. Tabita. Ya, Tabita bilang putih. Oke, ya Tabita udah jawab warna putih ya. Wah, hebat berarti konsentrasinya baik. Coba kita lihat dulu, Bu. Nih, siapa tahu kayak soalnya tadi ada 2 yang pakai selendang ya. Kita lihat dulu Cut Mutia yang mana nih. Kita back dulu sebentar. Sorry. Oke. Bener ya, yang ini ya. Cut Mutia ada 2 perempuan. Mungkin yang ini ya. Dia nggak pakai selendang. Wah, keren Tabita. Luar biasa. Yuk, masih ada kayaknya satu lagi deh. Perhatikan gambar ini. Sudah siap? Nah, ini kayaknya anak-anak pramuka. Kan? Sudah pernah ikut pramuka kan? Ya, ini lagi apel. Sudah diperhatikan ya gambarnya ya. Kita akan lihat pertanyaannya. Regu berapakah yang bendera regunya berwarna kuning? Ada nggak, sempat lihat nggak? Enggak, Evin nggak lihat ya. Tadi Evin merhatiinnya yang apa nih? Gak lihat kok. Harga mungkin. Ada siapa yang bisa? Ayo. Oh, ini ada yang chat. Regu 4. Benar ya. Tak bisa. Oke, ternyata sudah habis. Iya benar ini. Regu 4 yang memakai benderanya warna kuning. Luar biasa semuanya. Oke, ini sudah selesai ya gamesnya. Tebak gambarnya sampai di sini dulu. Nanti kesempatan minggu depan kita bisa lanjutkan. Nanti nggak jadi sekolah minggu ya. Tebak gambar. Sebentar ya. Oke, masih ada suaranya. Ya, kita akan masuk ke dalam firman. Kita akan memuji Tuhan sebelumnya, tapi silahkan kalian boleh siapkan Alkitabnya semua, ya. Alkitab yang mau yang buku, ya, Alkitabnya silakan diambil, atau elektronik ya, Bu Herning ya. Sekarang modelnya semuanya sudah digital nih ya, gitu ya modelnya kita.
Oke, kita akan memuji Tuhan sebelum masuk ke dalam firman Tuhan, yaitu baca kitab suci. Nah, ini semuanya. Bentar, kok malah ada suara itu lagi. Kitab suci. Terus ya, sebentar. Wah. Sebentar ya, mohon maaf. Oke, kita akan memuji Tuhan dengan pujian baca kitab suci. Kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tumbuh. Kitab suci. Mari kita berdoa. Mbak Estu akan pimpin sebelum kita Bu Herning yang akan menyampaikan firman dan akan kita membaca Alkitab. Kita mohon penyertaan Tuhan. Yuk, mari kita ambil sikap berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali menghadap kehadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami boleh kembali memuji dan memuliakan Tuhan bersama dengan teman-teman kami. Dan Tuhan, sebentar kami akan juga mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan membuka hati dan pikiran kami untuk kami anak-anak-Mu boleh mendengarkan, boleh duduk diam, boleh mengerti ya Tuhan akan firman-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk Ibu Herning yang akan menyampaikan firman. Kiranya Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga Bu Herning Engkau pakai untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan waktu kami selanjutnya ke dalam tangan penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, dipersilahkan Bu Herning. Oke, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Apa kabarnya? Baik-baik saja. Oke. Luar biasa ya kabarnya, semua sehat ya, puji Tuhan ya. Oke, kita akan belajar firman Tuhan ya tentang anak yang hilang. Wah, kita semua udah pasti sudah sering dengar ya tentang anak yang hilang. Sebentar, Mbak Herning. Sekarang semuanya disiapkan Alkitabnya. Yuk, semua disiapkan Alkitabnya.
kita akan belajar firman Tuhan sebentar. Baik, sebentar, Bu Herning. Ibu, kita disiapkan dulu ya Alkitabnya ya. Sudah semua kah? Sudah, Bu. Oke, sebentar. Nah, oke, kita akan membaca di Lukas 15 ayat 1 sampai 3 sampai yang 13 sampai dengan yang 32. Ya, kita akan membaca. Nanti Bu Herning akan meminta kalian untuk membaca satu ayat. Nah, nanti Bu Herning akan menyebutkan namanya dan kemudian nanti meneruskan. Jadi diperhatikan ya temannya yang sudah membaca di ayat yang keberapa, begitu ya. Jelas ya? Baik, untuk yang pertama. Untuk pertama, Bu Herning minta tolong Cika. Ibu, maaf. Itu ayat berapa? Lukas Itu ayat berapa, Bu? 15 ayat 1. Lukas 15. Lukas 15 ayat 1. Iya, makasih, Bu. Sudah ketemu? Sudah. Oke, silakan dibaca. Halo Cika. Ada trouble ya? Wajar baca. Oke, silakan. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Oke, Agnes. Yang kedua. Ayat 2. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli mereka. Ahli-ahli Taurat. Taurat katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Oke, terima kasih. Tabita. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Oke. Oh, masih ya? Oh, sudah. Oke, selanjutnya adalah Aga. Ayat 5 ya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Oke, selanjutnya Frederica. Ayat berapa, Bu? Tadi ayat 5 ya, sekarang ayat 6. Ayat 6, Lukas 15 ayat 6. Sudah ketemu? Oke, kalau belum boleh Natania membantu. Dan
Setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan." Oke, baik. Frederica, sudah bisakah yang ayat 7? Oke, kalau masih trouble, Aldi, ayat 7. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga, karena satu orang berdosa yang bertobat lebih daripada sukacita, karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Oke, baik. Kemudian tadi di ayat selanjutnya, oh maaf ini, oke, sebentar sepertinya ada kesalahan. Kemudian di ayat 11 sampai 32 ya. 11, kemudian masuk lagi ke 11. Oke, yang ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, Bu Herning minta Erici. Yang ke-11 Erici. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Oke, Kinar yang ke-12, ayat 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Oke, Lintang ayat yang ke-13. Bisakah Lintang? Oke, ke Kevin, bisa dibantu Lintang ke Kevin. Silahkan ayat yang 13 Kevin. 13 ya. Ya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta bencana kelaparan di dalam negeri itu. Ia pun mulai melarat. Udah lewat ya? Bentar. Ulang ya. Nggak apa-apa. Beberapa hari kemudian. Oke. Sampai ke 14 ya. Oke. Iya. Ya. Oke. Kemudian yang ke-15, Mika. Lalu Ya. ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Oke. Revanska yang ayat ke-16. Bisa Revanska? Oke, bisa dibantu Cika? Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Oke, ayat 17, Agnes. Ayat berapa, Bu? 17. 17. Ayat 17. Lebih mudah. Lalu ia menyadari. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Oke. Tabita 18.
Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ada 19. Halo Aga. Oke, bisa dibantu? Fred? Halo. Oh, bisa Aga. Oke, silakan Aga yang 19 ya. Ya. Aku tidak layak disebutkan anak Bapak. Jadikanlah aku sebagai salah satu upahan Bapak. Oke, 20 Frederica. Maka bangkitlah ia dan pergilah kepada bapaknya ketika ia masih jauh. Ayahnya telah melihatnya, lalu tergerakkanlah hatinya oleh belas kasihnya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Oke, kemudian Natania. 21. Kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Oke, Aldi 22. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Oke, Ricci 23. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Oke, Kinar 24. Bisa Kinar? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Oke, 25 Lintang. Tetapi anak yang berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Oke, 26 Kevin. Ayat 26 ya? Ya. Oke. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Oke, 27 Mika. Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Oke, 28 Revanska. Bisa Revanska? Oke, siapa saudara Kevin? Sudah bisa baca kah? Sudah. Ayat berapa? 28. 28. Nih. Yuk, Yang maka. Maka marilah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Oke, terima kasih. Cika 29. Halo Cika. Bisa dibantu Agnes 29. Tetapi ia Ya, silakan. menjawab ayahnya, katanya telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah anak kambing belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku sebelum perintah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dan sahabat-sahabatku. Oke, Agnes
30. 30. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelancur, maka tanpa menyembeli anak lembu tambun itu untuk dia. Oke. Kita 31. Cia, kamu. 31 Tabita bisa. Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Oke, yang terakhir Aga, 32. Kita patut bersukacita bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Oke, terima kasih semuanya ya, membacanya dengan sangat baik. Baik, sekarang Bu Herning mau tanya, ini cerita tentang apa ya? Perumpamaan tentang anak yang hilang. Ya, nah, tentang anak yang hilang. Nah, sekarang kita bicara tadi ada anak yang hilang gitu. Kenapa dia hilang ya? Karena si anak bungsu berfoya-foya menggunakan harta kekayaan bapaknya. Iya, jadi sudah dijawab yang pertama ya. Oke, jadi kesalahan anak bungsu itu adalah apa tadi? Tadi dijawab agak foya-foya ya. Oke, ada lagi nggak yang punya jawaban yang lain ya selain tadi yang sudah dijawab oleh Aga? Apa sih kesalahan anak bungsu gitu ya? Itu tadi foya-foya katanya begitu. Ada lagi nggak? Tadi dari cerita tadi, ada lagi nggak? Yuk, coba dilihat di Lukas 15 ayat 12. Siapa yang mau membacakan? Di ayat 12, apa sih yang dikatakan? Coba kita lihat. Ada yang mau membacakan? Di ayat yang ke-12. Yuk, dibacakan dengan jelas. Kata yang itu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah aku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta itu di antara mereka. Jadi intinya adalah mau minta harta warisan. Nah, itu kesalahannya ya. Nah, padahal bapaknya itu masih ada. Nah, warisan itu di dalam zamannya ya, di masanya anak bungsu itu diberikan setelah meninggal begitu ya. Tetapi ini diminta. Jadi dianggapnya ya sudahlah, itu kan nanti pada saat meninggal itu juga nanti kan akan ke saya. Jadi anak bungsu tidak memperdulikan keadaan bahwa ayahnya masih ada, jadi anggapnya sudah seperti kalau dia sudah meninggal begitu ya. Nah, kemudian yang kedua, apa sih tujuan anak bungsu tadi minta warisan? Kemudian dia pergi dari rumahnya, dari rumah bapaknya. Apa sih sebenarnya tujuannya? Ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Iya, kenapa sih dia kemudian pergi dari rumah bapaknya? Kenapa enggak dia foya-foya aja di dekat, tapi masih di rumah bapaknya? Kenapa dia harus pergi jauh-jauh? Kenapa ya? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa ya? Kenapa? Kenapa sih nggak foya-foyanya? Ya udah, nanti dia foya-foya dia pulang lagi begitu. Kenapa? Kira-kira kenapa dia harus terpisah begitu ya? Harus terpisah. Ayo, boleh dicek boleh? Kalau gini, kalau misalnya siapa ya kalian ya, misalnya Mas di rumah itu
sebagai anak pasti ada nggak aturannya? Ada nggak aturannya? Ada kan ya? Oh, harus sekolah minggu, bangun pagi, mandi dulu, sarapan dulu. Ada nggak aturannya begitu? Ada ya. Nah, kalau kalian misalnya pergi tidak ada mama papa, nah kalau kalian sudah dipesan, tapi kalau kalian nggak mau melakukan, bisa aja kan? Bisa ya. Nah, itulah yang terjadi pada anak bungsu tadi, bahwa dia ingin bebas, dia ingin lepas dari dari aturan-aturan yang ada di dalam rumahnya. Makanya dia pergi jauh. Nah, sekarang kita coba yuk kita lihat di dalam diri kita nih. Nah, sekarang pernah nggak kalian membuat kesalahan? Walaupun tidak sebesar anak bungsu ya, tetapi pernah nggak kesalahan kecil aja? Pernah nggak kalian membuat kesalahan? Dan kemudian kira-kira kalian membuat kesalahan itu karena apa ya? Nah, bisa nggak cerita? Ada nggak yang nggak pernah buat kesalahan? Kalau Bu Herning sering nih buat kesalahan. Nah, Bu Herning pernah waktu itu membuat kesalahan, lupa mematikan kompor. Akhirnya hampir terjadi kebakaran. Nah, itu adalah kesalahan yang tidak disengaja ya, tidak sengaja, tapi itu adalah kesalahan karena ceroboh. Tapi itu akan sangat berbahaya begitu. Nah, kalian ada nggak pernah nggak membuat kesalahan? Pernah nggak buat kesalahan? Aku pernah. Kenapa? Coba Aga boleh cerita nggak? Kesalahan apa Aga? Ini apa? Waktu kelas 3, waktu kelas istirahat itu kan biasanya kan. Nah, itu ada teman-teman aku yang nggak mau baris. Biasanya aku lainnya itu ngebantuin dia buat baris, tapi nggak sengaja kesenggol botol teman aku, terus jatuh, terus pecah. Oke. Iya, jadi itu akhirnya menyebabkan botolnya jadi pecah. Tetapi kembali lagi tadi ya, agak sengaja nggak itu? Maaf ya, ada kecoa. Oh iya, agak tidak sengaja ya begitu. Tetapi kalau sekarang anak bungsu tadi sengaja nggak ya kira-kira ya? Tidak. Sengaja nggak ya dia minta warisan ke orang tuanya, terus kemudian dia pergi dari rumah orang tuanya, itu dia sengaja atau memang dia sudah berniat dan berencana? Berniat dan berencana. Iya, berarti itu adalah sudah rencananya dia. Ya, berarti kita bisa bilang bahwa itu adalah kesalahan yang disengaja. Nah, sekarang yuk kita mau diskusi lagi. Ya, sekarang dari bacaan kita tadi, kira-kira setelah kemudian terpisah dia pergi jauh dari sang bapak tadi, kira-kira bagaimana sih kondisinya si anak bungsu tadi? Kemudian bagaimana kondisi bapaknya? Nah, coba dari yang kita sudah baca tadi ya, Nah, coba Bu Herning mau ini kan ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 13 ya. Nah, Bu Herning nanti coba dipikirkan ya. Ada Cika, Agnes, Tabita, Aga, Frederick, dan kemudian Natania, ya itu coba dipikirkan, ya kira-kira apa yang terjadi, ya kondisi apa yang kemudian terjadi pada anak bungsu setelah dia berpisah. Ya, berpisah dari bapaknya pergi jauh, ya, perginya mau foya-foya tadi. Nah, apa yang terjadi? Kondisinya seperti apa? Kemudian Aldi, Erici, Kinar, Lintang, Kevin, Mika, dan Revanska, coba kira-kira kondisi apa yang terjadi
dengan sang bapak pada saat kemudian ditinggal oleh anaknya. Nah, coba nanti dilihat ya di di bacaan tadi yang sudah kita baca. Oke? Nah, sekarang siapa yang mau menjawab yang tadi ya? Ada Cika, kemudian ada Agnes, Tabita, Aga, Frederica, Natania. Nah, kira-kira apa yang kalian temukan? Apa kondisinya yang kemudian terjadi di anak bungsu tadi? Yuk, Cika, apa Cika? Apa yang terjadi dengan anak bungsu setelah dia pergi berpisah dari bapaknya? Apa yang terjadi, Cika? Menjadi miskin. Menjadi miskin. Oke. Kemudian Agnes, selain menjadi miskin, apa yang terjadi, Agnes? Jika ibu, maaf, bukannya anak bungsu itu anak terakhir ya? Kenapa anak bungsu? Kenapa? Anak bungsu itu anak terakhir ya? Anak apa? Sorry, enggak. Anak terakhir. Anak terakhir, iya anak terakhir. Jadi dia punya dua anak yang sulung dan yang bungsu. Nah, yang bungsu itu yang terakhir, betul. Kata bungsu itu adalah terakhir. Dia nggak punya adik lagi, gitu. Tapi kalau aku anak sulung, Ibu. Oh, anak sulung, oke, nggak apa-apa. Iya. Nggak apa-apa. Kita dari cerita ini, oh adiknya berapa? Agnes. Aku adiknya 2, Bu. Oh, adiknya 2, oke. Nggak apa-apa. Kita mau bicara di cerita ini. Ya, tadi kan pergi dari rumah bapaknya, kemudian apa yang terjadi dari cerita yang sudah kita baca tadi? Tadi Cika menyebutkan setelah dia foya-foya, kemudian dia jatuh miskin. Nah, yang anak bungsu itu setelah miskin dia kelaparan, jadi dia makan ampas-ampas babi. Oke, ya saking kemudian miskinnya, kemudian dijelaskan lagi oleh Agnes sampai kamu. Oke, satu lagi. Tadi Mas ada di sini ada Tabita, Aga, kemudian Frederica, ada Natania. Ada satu lagi apa yang kemudian kita lihat kondisi yang kondisi anak bungsu setelah dia terpisah dari bapaknya. Satu lagi apa? Aku dong. Ya, silakan Aga. Apa yang terjadi? Timbullah bencana kelaparan dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Dan lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Berapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah, makanya tetapi aku di sini mati kelaparan. Oke. Berarti intinya dia hampir mati kelaparan ya Aga ya? Karena karena sudah dia miskin tadi ya, karena akibat tadi kesalahan dia ya, berfoya-foya, dia sudah minta harta bapaknya dan kemudian terjadi kelaparan. Akhirnya dia benar-benar tidak bisa makan. Wah, sedih sekali ya. Jadi sudah miskin, kemudian juga dia sudah nggak bisa lagi juga bekerja ya, karena kondisinya itu memang semua juga sedang susah begitu ya. Dan kemudian dia sampai hampir mati kelaparan. Nah, sekarang bagaimana kondisi sang bapak yang ditinggal oleh anak bungsu? Nah, ini ada Aldi, ada Ricci, ada Kinar, ada Lintang, ada Kevin, Mika, dan Revanska. Silahkan, siapa yang mau menjawab? Kira-kira bagaimana sih kondisi ayahnya setelah ditinggal oleh anak bungsunya tadi yang pergi? Yuk, ada yang mau menjawab?
Ada yang mau menjawab? Bagaimana kondisinya? Yuk kita coba lihat di Lukas 15 ayat 20. Coba dibaca. Dibaca. Aldi, coba dibaca Aldi. Lukas 15 ayat 20. Bisa Aldi? Dibantu, kalau enggak Erici. Bisa Erici? Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Iya, berarti ini ayahnya ini dia langsung bangkit pada saat anaknya dari jauh datang, ya. Kemudian dia langsung bangkit, langsung lari. Ya, berarti apa? Berarti dia sudah menunggu-nunggu ya. Dia sudah menunggu-nunggu. Nah, kalian bayangkan kalau kalian menunggu papa pulang, sudah berjanji mau membawakan sesuatu begitu ya, yang kalian inginkan. Nah, kalian sudah, wah ini sudah jamnya papa nih. Kemudian kalian menunggu, melihat di kejauhan ya, kira-kira papanya udah sampai sana ya, sudah sampai di ujung jalan ya, kemudian lari begitu. Berarti kan kita lihat bahwa sang bapak ini merindukan, betul ya? Setuju ya? Kemudian dia menunggu-nunggu begitu ya, menunggu-nunggu dengan ini tadi, dengan dari masih jauh gitu ya, sudah kelihatan. Berarti kan ayahnya ini kan dalam kondisi selalu melihat ya, selalu melihat, oh jangan-jangan anak saya itu pulang. Tapi kalau kita tidak tunggu-tunggu kan kita tidak bisa lihat, tiba-tiba sudah ketok-ketok pintu begitu ya. Nah, ini adalah kondisi dari sang bapak ya. Nah, kemudian kita lihat yuk, kita bagaimana responnya terhadap kesalahan ya. Nah, jadi ya tadi kalau kita lihat bahwa tadi ada anak bungsu tadi ya, bahwa dia mau pulang. Ya, tadi agak cerita ya, mau pulang. Kalau di tempat ayah saya itu banyak makanan, bahkan pegawai-pegawainya pun berlimpah ruah, tidak kelaparan. Ya, berarti dia sudah mulai menyadari. Nah, ada lagi nggak hal yang kemudian dia merespon terhadap kesalahan dia? Bagaimana kita bisa tahu dia menyadari atau tidak? Ada nggak coba? Di ayat berapa ya? Kita coba lihat. Dia mulai menyadari kesalahannya. Coba di ayat berapa? Ayat 17. Ya, coba dibaca ayat 17. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Iya, jadi dia mulai sadar bahwa kondisinya sudah tidak baik dan dia memerlukan pertolongan. Nah, pertolongan itu dia ingat bapaknya, karena bapaknya kan pasti penuh kasih ya, dan kemudian dia ingat bagaimana pegawai-pegawainya di sana. Dan kemudian dia juga ada satu lagi hal yang penting. Ya, kemudian dia berbicara ya, dia bangkit dan pergi kepada bapaknya dan berkata di ayat 18, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Nah, ini adalah satu ungkapan ya, ungkapan untuk berani mengakui kesalahan. Betul ya? Berani mengakui kesalahan bahwa aku telah berdosa kepada Tuhan ya, dan juga kepada Bapa, begitu ya. Nah, ini adalah satu sikap yang sangat baik ya,
dan kemudian dia tidak berharap untuk menjadi anaknya lagi ya, karena dia sudah mengambil haknya tadi ya, dan dia berharap untuk bisa dijadikan pegawainya saja, begitu ya. Itu sudah cukup untuk dia diampuni dan kemudian dia bisa makan dan bertahan hidup, begitu ya. Jadi hal-hal itu yang diresponi oleh si anak bungsu. Nah, sekarang yang sang bapak, apa yang kemudian sang bapak meresponi terhadap kesalahan anak bungsunya tadi? Kira-kira di ayat mana ya? Coba di ayat 20 ya, di ayat 20. Siapa yang mau membantu membacakan? Ayat 20. Siapa yang mau membantu membacakan di ayat 20? Aku aja. Yuk, silakan Aga. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Nah, apa yang terjadi dengan bapaknya? Bagaimana bapaknya meresponi? Apa Aga? Dia kasihan. Iya. Karena dia miskin dan kelaparan. Betul, ya. Ayahnya timbul tergerak hatinya. Jadi ayahnya ada rasa belas kasihan, ya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Berarti bapaknya itu adalah orang yang penuh kasih terhadap anaknya, walaupun anaknya sudah melakukan kesalahan. Kemudian yang kedua, ya, di ayat 21, ya, kata anak itu kepada bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak, aku tidak layak lagi disebut anak bapak. Nah, tetapi ayahnya bilang begini, ya, di ayat 22, tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan kenakanlah padanya cincin di jarinya dan sepatu pada kakinya. Jadi anaknya tadi bilang, saya tidak layak lagi jadi anaknya bapak, tapi bapaknya tidak lagi mengingat kesalahan tadi, tidak mengingat dosanya tadi. Bahkan kemudian diangkat, diterima lagi, tidak bukan sebagai pegawainya, tetapi sebagai anaknya lagi. Gitu ya. Nah, ini ada satu kata-kata lagi, sebab anakku ini telah mati dan hidup kembali, ia telah hilang dan didapatnya kembali. Nah, jadi ini adalah satu respon dari bapaknya, bahwa bapaknya adalah bapak yang penuh kasih, bapak yang terus menunggu anaknya untuk kembali dan menyadari akan kesalahannya, dan kemudian bapak mengampuni dan menerima kembali seperti apa adanya, ya, menjadi anaknya kembali. Nah, ini adalah respon dari si anak bungsu dan juga si bapak. Nah, sekarang kita mau lihat, ya, ini adalah pengakuan, ya, si anak bungsu tadi berani mengakui kesalahan dan benar-benar bertobat. Nah, sekarang kita mau lihat. Dan kemudian diterima kembali, ya, dipulihkan kembali dan menjadi anaknya kembali. Nah, sekarang ada loh yang orang-orang yang di Alkitab yang mengaku dosa tapi tetap binasa. Nah, sekarang kita mau lihat, ya, misalnya Firaun, ya. Firaun itu dia juga mengaku dosa, tetapi dia hanya karena dia takut dihukum. Ya, pada saat hukuman itu, ya, tulah itu sudah selesai, sudah dipulihkan lagi, ya balik lagi. Ya, balik lagi untuk berbuat dosa. Saul juga begitu. Ya, Saul itu juga tidak benar-benar bertobat, demikian juga dengan Yudas Iskariot. Ya, kalau Saul dia ada iri, ya, ada iri hati kepada siapa? Kepada Daud. Ya, dan kemudian dia mengeraskan hatinya, ya, kemudian juga Yudas Iskariot juga tidak benar-benar bertobat, ya. Nah, inilah kalau kita tidak benar-benar
mengakui ya kesalahan kita itu dengan sungguh-sungguh, ya, dengan sungguh-sungguh. Nah, sekarang bagaimana sih ya caranya ya kita supaya kita benar-benar sungguh-sungguh seperti si anak bungsu tadi. Nah, yang pertama adalah kita yuk kita sama-sama yuk bagaimana kita mengakui kesalahan. Yuk kita baca yang pertama ini. Yuk. Belajar berkata maaf. Yuk. 1, 2, 3. Belajar berkata maaf. 2. Menerima konsekuensi. Ya, jadi kalau kalian berbuat kesalahan, ya tadi seperti Aga tidak sengaja menumpahkan botol minuman temannya sampai pecah, berarti Aga harus berkata maaf ya, begitu. Ya, kemudian menerima konsekuensi, berarti Aga harus apa? Harus membersihkan ya yang tumpah tadi, ya Aga ya seperti itu menerima konsekuensi. Dan kemudian yang ketiga yuk bareng-bareng menunjukkan maaf dalam tindakan. Jadi kalau kita mau mengakui kesalahan kita berarti besok lagi kita nggak boleh melakukannya lagi. Betul ya? Berarti kita harus benar-benar berubah di dalam tindakan kita. Ya, itu yang harus kita lakukan. Dan yang terakhir yuk. 3, 4. Berdoa membuat pengakuan dosa. Dan kita juga harus meminta ampun kepada Tuhan. Karena pada saat kita melakukan hal yang menyakiti atau membuat kesalahan kepada sesama kita, kita juga sudah membuat kesalahan kepada Tuhan. Dan kita juga minta Tuhan untuk menolong kita, untuk mengampuni kita, dan kita bisa lebih baik lagi, ya. Nah, itu adalah 4 hal ya. 4 hal: berkata maaf, menerima konsekuensi, menunjukkan maaf di dalam tindakan, dan berdoa mengakui dosa, begitu ya. Nah, sudah selesai. Nah, sekarang sekali lagi Bu Heming mau Kinar, ada 4 hal untuk kita bisa mengakui kesalahan dengan sungguh-sungguh. Apa 4 hal, Kinar? Menerima konsekuensi. Oke, kemudian? Bisa dibantu, Erici? Tadi Kinar sudah 1 menerima konsekuensi. Erici, ada yang diingat tadi? Lintang, menerima konsekuensi. Terus, apa lagi? Aku. Silakan Aga. Belajar meminta maaf. Oke. Maaf dalam tindakan, membuat doa maaf. Oke, ya betul. Ya, jadi belajar berkata maaf, menerima konsekuensi, menunjukkan maaf dalam tindakan, dan berdoa untuk pengakuan dosa kita. Oke, jadi itu ya yang kita menjadi pembelajaran kita hari ini dengan cerita si anak bungsu, sehingga kita di dalam kehidupan kita ya, di dalam bersama teman-teman kita sebagai kakak tadi ya, kita sebagai adik atau kita sebagai anak ya, kita adalah menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Kalau kita juga melakukan kesalahan, kita juga berani untuk mengakui kesalahan dan kita sungguh-sungguh mau berubah, gitu ya. Baik, itu yang menjadi pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup di dalam doa. Nanti kita akan lanjutkan di dalam doa Bapa Kami. Nanti kita bersama-sama ya, yang sudah hafal, kita bersama-sama untuk berdoa Bapa Kami. Boleh di unmute ya. Oke, mari kita berdoa. Yuk, mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan boleh menolong kami menjadi anak-anak Tuhan yang berani mengakui kesalahan kami. Kami juga dengan rendah hati untuk boleh meminta maaf. Kami juga dengan sungguh-sungguh boleh merubah di dalam tindakan kami. Kami juga dengan berani untuk menerima konsekuensinya Tuhan, dan terlebih Tuhan kami juga boleh berjanji kepada Tuhan untuk terus menjadi anak-anak Tuhan yang baik untuk memperbaiki segala kesalahan-kesalahan kami. Sehingga Tuhan, kami hari lepas hari terus bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi, yang terus memperbaiki perilaku kami, yang kadang membuat kesalahan, apakah itu terhadap orang tua kami, terhadap teman kami, terhadap adik kami, terhadap kakak kami, dan kepada semua orang di sekitar kami. Biarlah kami terus bertumbuh di dalam Tuhan dan kami terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, semua seru doa ini kami juga haturkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami akan kesalahan kami yang secukupnya. Berilah kami seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Kami kembalikan ke Mbak Estu. Terima kasih Bu Herning buat firman-nya hari ini. Adik-adik, boleh kita kasih reaction yuk untuk Bu Herning dan firman Tuhan hari ini. Sebentar saya stop screen ya. Oke. Bisa Bu, di bagian bawah Bu, ada nggak? Sebentar. Oh, kalau nggak saya bisa bantu, coba. Biasanya ada, kenapa saya nggak? Saya bantu ya Bu? Oh iya, ya, silakan. Ya. Oke, ternyata bisa. Baik. Ya, terima kasih Bu Herning ya. Wah, apa namanya? Kita hari ini diingatkan nih adik-adik ya untuk apa tuh tadi? Kayaknya ada tips juga nih dari Bu Herning ya. Kita juga belajar dari si bungsu. Nah, si bungsu anak terakhir tadi ya. Si bungsu yang mau mengakui kesalahannya, ya kan? Pasti setiap kita punya kesalahan, dan adik-adik mungkin sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini bingung gitu ya, caranya bagaimana untuk lebih berani gitu ya, berani untuk mengakui kesalahan kita. Tapi tadi ditambahkan ketika kita berani mengakui kesalahan kita juga harus melakukannya dengan sungguh-sungguh gitu kan ya, tidak mengulangi lagi kesalahan kita yang sama ya. Kita memulai hidup yang baru gitu. Oke, terima kasih Bu Herning. Ya adik-adik, kita akan melanjutkan sekolah minggu kita, yaitu dengan kita akan masuk ke dalam persembahan ya. Sebentar, ini saya tuh harus stop share, terus share screen lagi. Laptopnya sudah. Ya, kita masuk ke dalam persembahan. Nats persembahan kita hari ini terambil dari Mazmur 52 ayat 11. Mbak Estu akan bacakan buat kita semua. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasihi. Seperti biasanya adik-adik untuk memberikan persembahan, ya, karena kita masih secara virtual ibadah sekolah minggu, berarti adik-adik juga bisa memberikan persembahan dengan scan barcode ini ya, adik-adik. Kita akan memuji Tuhan
untuk lagu persembahan yaitu Beri Syukur. Nanti minta tolong yang berdoa ya, El Ricci. Ya, dipersilahkan El Ricci. Kembali kami menghadap ke hadirat-Mu ya Tuhan, kami mengucapkan terima kasih yang tidak henti karena penyertaan-Mu kepada kami. Tuhan, kami anak-anak-Mu akan memberikan persembahan. Terimalah persembahan ini sebagai ucapan syukur atas berkat yang tidak pernah habis dari-Mu. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih El Ricci untuk doa persembahannya. Ya, adik-adik. Nah, aktivitas minggu lalu, tanggal 20 Maret, ya, kalian melakukan aktivitas membuat tangan berdoa. Wah, kayaknya seru banget nih Bu Herdini ya. Sampai luar biasa nih. Ada yang mengumpulkan itu ada Aldi. Aldi hadir nggak hari ini? Mana nih Aldi? Halo Aldi. Oh, Aldi hadir. Iya, di sini lengkap ya Aldi ya. Berdoa untuk untuk Aldi, adik, teman, mama, papa, kakek, nenek, teman sekolah minggu, teman sekolah sama negara. Wah, luar biasa ya. Lalu ada Benska. Nah, Benska apa ini? Untuk grandpa, grandma, brother, mom, dad ya. Waduh, ini luar biasa nih. Farel, Nathan, Edo, wah makin disebutkan ya. Yang Kinan sama Grevi ya. Ini aktivitas yang minggu lalu. Ada kesulitan nggak ini Aldi? Boleh cerita-cerita dong untuk membuat aktivitasnya ini. Aldi? Apa? Ada kesulitan untuk kamu membuat aktivitas ini? Tidak. Tidak. Wah, oke ya. Benska hari ini hadir nggak ya? Tidak ada ya teman-teman ya Benska ya. Ya udah nggak apa-apa. Untuk minggu ini ya 27 Maret Mbak Estu mau mengajak kalian semua juga melakukan aktivitas nih. Apaan ya aktivitasnya? Wah, namanya bukan kayak ibu-ibu banget ya. Jemuran berbuat baik. Nah, pasti kamu udah nggak asing lagi nih kan adik-adik ya dengan yang namanya jemuran ya. Jadi buatnya seperti ini nih gambarnya ya. Jadi ada yang perlu kalian siapkan nih. Pakai aja yang ada di dalam rumah kamu aja, nggak usah beli itu, nggak usah beli ya, nggak harus beli. Pakai aja yang ada di dalam rumah ya. Ada kertas kan pastinya ya, kertasnya boleh kertas yang berwarna atau mau buku tulis atau mau HVS boleh, mau kertas lipat atau bebas lah. Kemudian alat tulis pasti punya juga, gunting ya ada, terus tali atau benang boleh ya. Penjepit, nah boleh pakai penjepit atau mau pakai jepitan jemuran, tapi izin dulu sama mamah loh ya, nanti dicariin ya jepitannya, jemurannya. Kemudian langkah pembuatannya nih adik-adik. Pertama, kalian kertasnya itu ya digunting. Kalau masih kertasnya besar gitu ya, HVS boleh digunting, bikin kotak atau boleh juga lingkaran. Pokoknya sekreatif kalian lah ya, sekreatif kalian. Ini bebas Mbak Esu cuman mengarahkan ini. Kemudian setelah digunting udah dibentuk kotak ya bikin aja
ada 4 lah, 4 atau 3 sampai 4 gitu ya. Kemudian kertasnya itu yang sudah digunting-gunting itu ditulis ya, ditulis di ini di dalam kertas gini, misalnya nih Mbak Es tuh pakai apa ini namanya? Post-it ya, gitu ya. Kebetulan ada post-it nih, jadi pakai ini aja. Nah, Mbak Es tuh tulisnya nih hal baik adalah tidak egois ya. Tulis hal baik yang akan dilakukan. Nah, boleh juga dihias nih pinggir-pinggirnya ya. Terserah adik-adik deh. Kemudian yang ketiga, gunting tali. Nah, ada tali atau benang kamu gunting menyesuaikan ya panjangnya mau seberapa bebas juga. Sesuaikan dengan kertasnya juga nanti. Lalu jepit kertasnya seperti jemuran. Begitu adik-adik. Paham nggak? Bisa dipahami nggak aktivitasnya? Bisa dipahami? Bisa. Nah, pasti keren nih nanti hasilnya ya Mbak Estu, lihat minggu depan kayak apa nih ya. Nanti kalau sudah hasil aktivitasnya bisa dikirim nih seperti biasa ke WA Komisi Anak ya, nomornya ada di bawah ini. Ya, kemudian ditunggu sampai hari Kamis. Nah, saat ini kalian ada ini ya PTS ya, atau udah selesai PTS-nya? Penilaian tengah semester. Aku udah selesai PTS-nya. Oh, udah selesai. Mungkin yang kelas 6 lagi ujian-ujian ya? Atau apa? Yang kelas 6 nih, Natania, ya kan? Nih Mbak Es tuh udah buat teman-teman. Oh, udah. Nih ya, nih Mbak Es tuh ujian praktek ya, agak ya? Nanti tapi aduh, banyak tapi lah masih harus ujian tulis US, PAS, ujian. US. Oh, wah sibuk ya. Tetap semangat loh ya, agak ya. Untuk ujian-ujiannya yang kelas 6 juga semuanya. Nih, kalau Mbak Es tuh buatnya kayak gini. Jadi buat aja yang seadanya bahan-bahan di rumah nggak apa-apa. Ya, Mbak Es tuh ada kata sama ya, kata sopan, terus apa namanya tidak pemarah ya. Lalu apa ini? Kelihatan nggak ini? Apa nih? Tidak bohong. Nah, Mbak Es tuh buat bolak-balik. Nah, buat bolak-balik jadi ada 6 ini. Pakainya bukan jepitan jemuran, nggak apa-apa. Pakai penjepit kertas juga nggak masalah. Ya, bisa paham ya? Bisa di screenshot dulu mungkin buat kalian persiapan buat aktivitasnya. Nah, kenapa sih Mbak Es tuh malah buat jemuran berbuat baik? Ini kan tadi kan tema kita hari ini kan jangan malu mengakui kesalahan. Ya kan, mengaku salah. Kita udah mengaku nih kesalahan kita. Nah, hari ini di dalam aktivitas ini kita diingatkan lagi, oh ternyata ada hal-hal baik itu. Karena misalnya kita mengaku salah, kita udah berbohong. Nah, berarti hal baik apa yang harus kita lakukan? Ya berarti tidak bohong, jujur gitu kan ya. Misalnya mengaku salah, aku selama ini orangnya suka marah-marah atau apalah, bikin jengkel orang lain. Nah, coba, oh jadi aku tidak pemarah. Begitu ya adik-adik ya. Oke, ya. Ada yang mau ditanyakan mungkin untuk aktivitas ini? Kalau tidak ada, kita akan lanjut. Oke, terima kasih. Ya, kita akan menyanyikan lagu penutup ya. Hati senang, Yesus menang. Oke, sebelum nanti doa penutup oleh siapa? Lupa deh, nanti ya kita lihat ya. Siapa? Kita akan nyanyi dulu, hati senang, Yesus menang. Boleh bertepuk tangan ya. Senang hatiku senang, hidupku jadi bahagia.
betul ya, seperti lagu ini, hati kita semakin senang karena ketika kita mau mengakui kesalahan kita, hati kita terasa senang banget ya. Kita diampuni juga oleh Tuhan atas dosa-dosa kita. Ya, kita akan masuk ke doa penutup. Silakan Agnes ternyata yang bertugas. Iya, Saestu. Dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih di Zoom hari ini, internet kami berjalan dengan lancar. Tuhan Yesus, terima kasih atas sekolah minggu hari ini yang dipimpin oleh Mbak Estu dan juga Bu Herning. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan berkati, semoga Zoom besok sekolah minggu kami berjalan dengan lancar juga ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, berkati teman-teman di sekolah juga, Mbak Estu dan Mbak Herning. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Agnes buat doa penutupnya. Iya. Ya. Oke, sekolah minggu sudah mau hampir selesai. Satu hal ya, kita tetap ini masih harus menaati yang namanya protokol kesehatan. Jangan bosan-bosan ya Bu Herning ya. Adik-adik juga jangan bosan. Ini karena kita di rumah ya nggak pakai masker dong ya. Nggak ada ini. Nah kalau kita berpergian ke rumah-rumah jangan lupa memakai masker. Habis dari luar mau makan cuci tangan. Pokoknya bisa ini ya. Tetap menjaga jarak ya kan, menghindari kerumunan. Pasti adik-adik udah paham banget gitu ya. Ini jangan sampai lupa. Ini Mbak Esa ada 4M. Sebenarnya ada berapa M lagi ya Bu? Tapi ini nggak apa-apa lah buat adik-adik cuma 4M ya. Ini udah ini kalau kalian sama jujur mungkin ya. Harus jujur juga ini. Oke, terima kasih semua. Kita akan berfoto bersama ya. Sekolah minggu telah selesai, Tuhan Yesus memberkati. Yuk, kita berfoto bersama. Boleh buka kameranya semua. Nah, kenapa nggak dari awal sekolah minggu buka kamera nih adik-adik? Mbak Yesus tuh penasaran sama kalian. Nah, kan cantik-cantik, ganteng-ganteng loh Bu Erning lo ini, kelas besar ya. Waduh. Ayo Agnes, boleh buka kameranya, Cika. Kita akan berfoto bersama dulu. Yuk, masih ditunggu nih, Cika. Cika, halo. Bisa buka kamera nggak? Kalau nggak bisa, nggak apa-apa. Nggak bisa ya? Ya udah, mungkin Cika lagi nggak bagus ya, nggak bagus jaringannya. Oke, kita berfoto ya. 1, 2, 3, senyum. Oke, sebentar. Satu lagi, kita berfoto gaya. Gaya apa ya? Gaya udah berani nih. Gaya berani. Begini ya. Gaya apa? Oh ya, oke. Bebas deh, gaya apa deh, bebas. Oke, 1, 2, 3. Ya, terima kasih semuanya. Selamat hari Minggu. Terima kasih semua. Tuhan Yesus memberkati. Sehat-sehat selalu. Bye-bye. Terima kasih Bu Herning. Mbak Herning, Bu Herning dan Mbak Estu. Agnes Iya. ya. Yes. Oh iya Bu. Oke.